Selamat malam, Pak Johan. Malam Pak Raymond. Oke, gimana kabarnya, Pak? Baik. Baik ya, Biasa sehat tadi terus ya, Pak ya? sehat gitu. Oke. Hari ini market sedikit ini ya, sedikit koreksi tapi normal ya, Pak itu ya. Masih normal, masih Sell oke juga sih. masih kecil ya, Iya, nggak berasa. nggak berasa. Apakah mereka tuh lagi nunggu ini data inflasi hari ini, Pak? Iya, ini barusan rilis saya malamnya data inflasi Amerika ya. Oke. Ini ya masih 0,1 yang monthnya sama 2,4 year on year. Masih naik dikit ya. Kalau year on year-nya masih naik dikit dari prediksi ya. Hmm, Kalau dari inflasi monthnya turun malah ya. Kalau month of month ya. oke. Iya. Itu sesuai sesuai ini, Pak, konsensus, Pak. Konsensusnya kemarin prediksi 0,2. Jadi ini 0,1. Oh, Kalau bagus dong. iya, kalau yang year on year-nya 2,5 konsensus. Hasilnya 2,4. Hmm, Nah, oke. Jadi semakin besar ya kemungkinan untuk The Fed bisa menurunkan suku bunga, Pak ya? ya betul. Oke. Oke, Pak John, kita langsung aja ke tema pada malam hari ini, yaitu setup or slip ups, it's in the chart pattern. Nah, ini kan salah satu strategi ya dalam trading itu. Kalau Ya, secara umum, Pak Johan, strategi trading itu sebenarnya meliputi apa aja sih, Pak? ya. Biasanya strategi itu yang mau kita tahu ya, ada beberapa Hmm, ya. Nah, yang pertama misalnya kayak ada strategi buy on weakness, hmm, ada strategi buy on breakout, hmm, kemudian ada lagi yang menggunakan pandemologi, hmm, kemudian ada lagi yang menggunakan apa bid offer ya trading. hmm. Ya, jadi itu banyak strategi-strategi yang digunakan di market ya. Tapi kalau kita lihat sekarang berkembang lagi kayak pengembangan inflow ya, membaca inflow Hmm. market. Ya. Nah kemudian itu memang berkembang banyak sekali strategi yang ada di market. Oke, Tinggal kita menyesuaikan yang mana yang sesuai buat kita gitu. oke. Kalau dari Pak Johan sendiri bisa diceritakan, Pak, apa yang jadi strategi utama dari Pak Johan sendiri dalam trading ini? Ya, nah, kalau saya sih lebih ke teknikal ya. Pertama Hmm, teknikal. hmm, Nah kemudian dari situ saya akan beradaptasi sih dengan situasi kondisi yang ada di market. Jadi kalau misalnya market lagi bullish, ya kita masih boleh sih buy on breakout ya. hmm, Tapi itu juga kita juga lihat situasinya tergantung nanti volume berapa kuat gitu. Nah kemudian kita juga bisa buy on weakness ketika sahamnya masih uptrend gitu. hmm. Jadi itu sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Oke. Kalau misalnya sahamnya lagi sideways, ya kita bisa buy on support, sell on resistance gitu. Nah, jadi Hmm, strategi itu sebenarnya lebih adaptif sih, itu ya karena kita nggak bisa menerapkan satu strategi untuk semua situasi ya, semua itu ya kondisi. betul. Oke, oke, oke. Oke, nah dari Pak Johan sendiri itu gimana Pak caranya prosesnya itu ya Pak Johan itu bisa menemukan strategi yang cocok dan efektif untuk Pak Johan sendiri itu prosesnya gimana Pak untuk bisa menemukannya kan begitu banyak sekali strategi yang ada di market ini. Betul. Nah, jadi yang pertama sih kalau saya itu tahu dulu nih saya karakter seperti apa gitu. Hmm, Jadi contohnya kalau saya kan nggak suka scalping itu kan saya nggak oke, suka gitu ya. oke, Nah, bukan tipe saya gitu, bukan tipe oke. saya yang fast trade kayak gitu nggak terlalu. Jadi saya lebih ke swing atau day trade atau 2 3 hari lah ya atau paling lama Hmm, seminggu gitu. Nah jadi kalau kayak scalping itu saya pasti nggak akan pakai strategi yang baca bid offer hmm, atau menggunakan apa eh, yang fast trade yang baca frekuensi analyzer dan hmm, sebagainya itu saya pasti skip gitu. Saya nggak akan hmm. gunakan strategi seperti itu. Jadi saya akan menyesuaikan sesuai dengan karakter saya dengan saya maunya seperti apa Hmm, gitu. Nah, hmm, baru oke, kemudian saya cari indikator apa yang sesuai. Ya, apakah yang nah itu pasti dalam proses itu pasti ada trial dan error ya. Jadi selama oke. nyoba itu pasti akan mencari, oh ini mungkin cocok, oh, ternyata ini nggak cocok gitu. Yang pakai pola ini bagus, ternyata ini juga nggak sesuai. Jadi dalam proses itu ya lebih banyak trial dan error sih kalau saya gitu. Oke, jadi pertama pokoknya kita harus tahu dulu ya karakter kita seperti apa. Kita suka yang adrenalin scalping seperti itu atau day trade atau swing. Lalu kita Iya, cari indikator. Oke, dan itu tentunya harus dengan
trial and error. Nah, gimana caranya kita untuk memastikan Pak bahwa sistem tersebut itu punya keunggulan yang nyata di pasar? Ya, yang pasti kita harus aplikasikan ya. Jadi setelah Hmm. kita coba, ya kita lihat aplikasikan, nah itu kan kita bisa backtest ya. Kita bisa lihat ke belakang, kita Hmm. gunakan, oh kalau kita bisa gunakan indikator ini atau kita gunakan pola ini, nah seberapa sering sih ini bakal winning rate-nya bakal bagus gitu. Hmm. Nah emang tidak ada satupun ya indikator ataupun apa strategi yang 100% sempurna ya. Itu Hmm. pasti ada probabilitasnya. Nah jadi selama winning rate kita masih di atas 60%, 70% sih sebenarnya itu udah layak sih, udah oke sih menurut saya. Oke. Jadi yang faktor yang Pak Johan itu paling perhatikan untuk mengukur seberapa efektifnya sistem itu, kira-kira apa yang diperhatikan oleh Pak Johan? Gimana Pak? Faktor yang paling penting yang Pak Johan perhatikan dalam menguji strategi yang Pak Johan punya itu, apa yang Pak Johan perhatikan untuk memastikan kalau oke, strategi yang saya miliki ini cocok buat saya dan memang efektif buat saya gitu. Apa yang dilihatnya? Iya pasti saya lihat winning rate saya ya. Winning rate Winning rate saya, ya? Oke. jadi berapa persen saya udah dalam 1 minggu misalnya, udah beberapa kali trade. Nah itu kan pasti kita akan evaluasi ya. Misalnya minggu ini berapa banyak yang kita cuan, yang kita cut loss berapa banyak gitu. Nah Hmm. itu kita pasti akan evaluasi. Ternyata oh ini ternyata ini cocok menggunakan pola seperti ini, kita gunakan strategi yang seperti ini. Nah itu pasti bakal ada kita bakal evaluasi sih. Jadi sebenarnya semua itu tergantung dari evaluasi kita. Jadi Oke. kalau kita udah benar, kita udah lihat ke belakang dan kita bakal cek. Oh ternyata ini nggak cocok, atau ini ada kesalahan, kenapa gitu. Dan itu semua Oke. bakal terus dievaluasi. Oke. Ini dari Hey Ocean ini, selamat malam Pak, selamat malam juga Pak. Salam. Bertanya strategi dan indikator terbaik untuk karakter orang yang anti cut loss Pak katanya. Iya. Sebenarnya agak susah ya, karena sebenarnya cut loss itu satu hal yang mesti ya. Karena kita nggak mungkin apa namanya, kita nggak mungkin benar terus, itu pasti satu ya. Jadi kalau kita masih ngotot ya, nah berarti kita pasti akan bebannya akan bakal dalam kalau kita loss gitu. Nah cuma kalau pengen diminimalisir ya, kalau pengen minimalisir, pengen lossnya dikit atau mungkin benar-benar aman ya, berarti pasti cari saham yang fundamentalnya bagus dulu. Berarti ini kalau yang kayak EOS ini berarti sebenarnya lebih cocok buat invest strateginya. Jadi benar-benar saham yang benar-benar safe, yang benar-benar trennya uptrend gitu. Nah jadi kita lihat dulu, ya kemudian kita gunakan misalnya MA200 lah misalnya gitu ya. Jadi kan itu untuk long term ya. Nah ini kita gunakan MA200. Nah kita lihat selagi dia masih di atas MA200, ya kita bisa hold gitu ya. Gitu. Nah jadi itu sih strateginya gitu. Tapi memang nggak ada sih yang salah satu waktu yang kita mesti anti cut loss, nggak ada itu kita kalau kita salah kita emang mesti cut loss, nggak bisa nggak gitu. Oke. Apakah itu kecuali untuk long term investing gitu Pak? Iya itu mungkin long term investing kita mungkin strategi mungkin bakal AVG gitu. Nah, itu kan kita bisa lihat. Betul. Nah, oke, thank you, Ocean pertanyaannya. Nah, Pak, di dalam pengalaman Pak Johan ya selama trading kan udah bertahun belasan puluhan tahun ya Pak ya. Nah, apa yang menurut Pak Johan kesalahan yang paling sering yang dilakukan oleh trader, ya, terutama untuk trader pemula gitu ya? Iya, dari kita bahas soal strategi ya, biasanya trader pemula itu pasti akan sibuk mencari strategi terbaik ya, mencari yang istilahnya holy grail ya. Jadi mencari akan indikator yang 100% perfect, yang nggak ada salahnya, nggak ada lossnya. Jadi bakal terus mencari. Nah, padahal kalau kita terus mencari itu sebenarnya nggak bakal ada habis-habisnya dan kita nggak akan pernah ketemu yang perfect itu seperti apa gitu. Nah, akibatnya nanti di chart kita itu akan penuh dengan berbagai indikator, bisa 5-6 yang paling menumpuk yang bakal bikin ribet sendiri, kita bakal rumit sendiri gitu. Kita akan butuh indikator A bilang buy, indikator B bilang mungkin sell gitu, atau C bilang tunggu dulu gitu. Akhirnya kita bingung mau ikutin yang mana gitu. Karena kadang-kadang indikator ada yang lagging, ada yang laggard, ada yang leading gitu ya. Nah itu biasa sering dilakukan oleh pemula gitu. Kemudian yang kedua mungkin adalah tidak sabaran ya. Pemula kalian sering nggak sabar, jadi sehingga ketika mungkin
polanya belum terbentuk, mungkin dia udah duluan pengen ngambil, atau dia udah mulai mengawang-awang istilah gitu, menggambar sesuatu yang belum kelihatan gitu. Nah itu nggak mungkin ada salah dalam mengidentifikasi pola gitu. Itu sih. Oke, oke. Oke, jadi make it simple ya Pak ya. Kalau dari Pak Johan sendiri, indikator di chart itu ada berapa indikator Pak? Saya pakai yang nempel di cat itu cuma 2 ya, yang nempel di cat ya. Oh, oke, Kemudian oke. di bawahnya lagi itu paling cuma pakai satu ya, selain volume ya. Waktu itu masih di RSI itu mungkin ya bantuan dikit aja, nggak terlalu Oke, dilihat oke. juga. Jadi sederhana ya Pak, juga nggak terlalu ribet ya Pak ya. Iya. Oke, ini dari backpacker trader bertanya gini, gimana nih Pak caranya bisa nahan nggak taking profit? Kalau nahan loss bisa banget, nahan TP kebelet pengen cuan, akhirnya nyesel karena besoknya naik lagi. Kayaknya ini juga sering terjadi ya pada trader ya Pak ya? Iya, ini penyakit semua trader seperti ini gitu. Jadi lihat cuan dikit nggak tahan, tapi kalau nahan loss lama-lama itu nahan gitu. Itu emang penyakit semua trader, karena emang sifatnya manusia itu kan itu ya, menghindari pain ya. Jadi mengambil kesenangan dan menghindari pain gitu. Nah itu emang sifat dasar psikologis manusia gitu. Jadi kalau untuk menghindari itu kita harus setting target gitu. Setting target, tentukan dulu TP-nya di berapa, SL-nya di berapa gitu. Ya kita harus disiplin sih. Itu disiplin sih. Iya, ya disiplin ya. Itu yang kadang-kadang susah ya Pak ya. Oke, oke. Dari Pak Peter, selamat malam Pak Raymond dan Pak Johan. Selamat malam juga Pak Peter. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Nah Pak, pada hari Sabtu ini Pak ya, Pak Johan sendiri tanggal 14 Juni ada kelas saham eksklusif ya Pak ya. Judulnya Pattern On, Drama Off pada pukul 10 pagi. Bisa di-spill sedikit nggak Pak? Nanti akan apa sih yang mau Pak Johan bawa di kelas nanti hari tanggal 14 ini Pak? Iya. Nah, jadi hari Sabtu nanti saya akan membawakan kelas ya, di mana ya kita akan berusaha menyederhanakan trading setup ya. Jadi mungkin selama ini para investor, para trader berpikir, wah ini mesti nyari yang sempurna, mesti nyari yang ribet-ribet gitu. Padahal trading itu nggak perlu ribet. Cukup dengan indikator yang sederhana, kita melihat pola-pola ya. Karena di sini lebih tekankan gimana kita melihat pola-pola harga. Jadi pola harga itu akan terbentuk, dan di situ kita akan ngambil peluang dari setiap pola yang terbentuk gitu. Oke, menarik sekali. Ya, bagi teman-teman semua yang mau belajar lebih dalam lagi mengenai pola-pola harga chart pattern ini, bisa langsung mendaftarkan diri Anda. Anda bisa cari infonya di Instagram YB Sekuritas atau juga di YB Padang ya. Nah, ini kebetulan juga dari Laura Vini bertanya, cara lihat pola yang benar sendiri gimana Pak? Dan kita bisa yakin kalau sudah benar. Nah, ya. Jadi itu pasti kita bakal kenal dulu ya, pola seperti apa gitu. Nah, pola itu baru valid ketika dia udah di break gitu. Jadi kalau misalnya double top nih, double top kan ada dua titik tinggi ya. Nah, itu validnya ketika dia udah break dari neckline. Jadi ketika break neckline itu otomatis dia udah valid nih namanya double top, sehingga dia akan terus turun ke bawah gitu. Nah, kadang-kadang kan orang baru lihat dua ujung di atas karena dia pikir ini bakal double top, sehingga dia udah duluan sell. Nah, padahal belum tentu, padahal dia bisa mantoli ke atas, nah malah lanjut uptrend lagi. Nah, itu kadang-kadang juga bisa terjadi gitu. Karena kita pengen curi start ya biasanya Pak ya, supaya memaksimalkan cuan gitu kan. Betul. Maka kita harus butuh kesabaran untuk menkonfirmasi pola yang ada. Iya. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak Johan itu milih tema chart pattern ini sebagai materi utama ya dalam kelasnya Pak Johan nanti? Apakah ini memang salah satu senjata utama yang harus diketahui oleh semua trader gitu Pak? Iya, karena ini satu yang basic ya. Satu yang basic yang mesti para trader tuh mesti tahu ya pola-pola yang ada. Jadi kita nggak bisa ngandalin cuma lihat pakai indikator ABC aja gitu. Tapi emang dari pola harga itu terbentuk. Kita bisa lihat apa demand and supply-nya akan kelihatan. Jadi ketika ada indikasi buy, indikasi sell, ketika market ragu-ragu, ketika market itu strong bullish, itu akan terbentuk dari pola yang ada gitu. Itu juga bisa kelihatan gitu. I see. Nah, dari chart pattern ini sendiri, apakah cukup Pak chart pattern itu jadi satu-satunya dasar untuk entry? Atau harus dikombinasikan dengan technical lainnya seperti misalnya mungkin pola candlestick seperti itu Pak? Iya.
biasanya kita butuh konfirmasi ya, karena Hmm. dalam teknikal kita nggak bisa mengandalkan satu jurus saja, satu Hmm. indikator aja. Jadi pasca pattern itu adalah untuk membantu kita untuk melihat pola seperti apa. Nah, untuk keputusan kita entry-nya kapan, di harga berapa, atau momennya kapan, nah itu memang kita butuh indikator lain. Nah, bisa Hmm. kayak dari pola candlestick, bisa kita lihat dari volume juga. Nah, Hmm. itu kita nanti akan pelajari lebih lanjut seperti itu. Oke, Ya, menarik. Ini dari ME juga bertanya, Pak, untuk target trading maksimal berapa persen ya, Pak? target trading ya, kalau buat harian 2-3% sih udah bagus ya. Sehari, Sorry, iya. 2-3%, Pak. Iya, 2-3% Oh, ya. 2-3. Bukan 23% oke. ya. Iya, dua iya, iya. sampai tiga persen. Jadi nggak perlu beggar ya, Pak ya? Nggak perlu bengkel. Kalau buat trading harian 2-3% sih udah oke ya. Wah, asal bisa Hmm. dilakukan dengan Hmm. rutin, disiplin ya, konsisten. Nah, itu udah lumayan gitu. Hmm. Minimal kita ada 10 hari aja yang profit itu udah 30% ya Iya, betul, sebulan. Pak. Heeh. Karena kita ngerasa kok 2-3% kok kecil banget gitu kan. Kita pengennya double digit biasanya gitu, Pak ya. Tapi kalau benar kok Pak Johan ya, kalau kecil-kecil gitu, tapi kalau kita terus kita konsisten, kita kumpulin sedikit demi sedikit, sebulan itu banyak ya, Pak ya. Iya, udah jauh lebih deposito malah kan. Benar. Oke. Nah, kalau kita lihat sebuah pattern tertentu muncul ya, bagaimana kita menentukan kalau pattern itu benar-benar pattern itu adalah sebuah setup yang valid, Pak, dan bukan sekedar noise gitu aja. Iya, kalau kita melihat sebuah pattern yang muncul, ya pasti kita harus nunggu, Hmm. karena dia butuh konfirmasi. Hmm. Dia butuh konfirmasi. Jadi kita nggak bisa langsung, wah ini pattern ini muncul ini bakal naik gitu. Nah kita nggak bisa, kita harus nunggu namanya konfirmasi. Nah itu butuh namanya candle confirmation berikutnya gitu. Itu Ya. bisa hari-hari berikutnya gitu, bisa besoknya atau 2 hari kemudian. Nah kadang-kadang itu yang kadang susah buat dilakukan gitu. Oke. Secara teori kita tahu, tapi karena secara prakteknya, nah itu Ya. kadang susah. Ya, benar-benar. Dari Pak Johan sendiri ada contoh nggak emiten yang kelihatannya itu ada setup untuk chart pattern yang biasanya mengindikasikan bullish atau continuation bullish gitu, tapi ternyata gagal, Pak? Ya, kalau kita lihat contohnya ya, ini ada Pani ya. Pani kita lihat eh, di bulan April kemarin ya. Jadi ketika dia udah bottomnya kemarin itu yang waktu 8 April ya, yang kan dia naik terus ya, sampai kemudian dia konsolidasi ya, sampai 25 itu dia konsolidasi. Nah, secara pola itu sebenarnya bentuk itu adalah pola flag, Oke. pola flag atau pola pendek ya, dimana dia kecil-kecil ya, nggak terlalu banyak bergerak, sehingga biasanya dia ada potensi untuk kenaikan lanjutan gitu. Nah, ternyata dia memang sempat naik sebentar, ya, 1 hari, tapi besoknya dia balik turun lagi, sehingga ini boleh dikatakan false ya. Dan Oke. sejak hari itu dia terus turun. Bahkan dia udah break pola itu. Jadi secara pattern tuh pola gambar itu udah rusak gitu. Oke. Coba saya coba ya, Pak ya, untuk bisa Nah, nunjukin ke chart ini, apakah saya coba lihat bisa nggak ya? Apakah seperti ini, Pak? nah ya betul. Berarti yang ini, Betul Pak Pak ya? Lemon. Jadi kan itu pola flag ya. Pola flag ternyata Ya, biasanya itu cenderung ya. untuk uptrend, tapi ternyata gagal gitu ya? Iya, gagal dia sempat break, tapi kemudian besoknya dia turun lagi kan. Iya, Ah, betul. ah. Oke. Jadi kalau seperti gini biasanya harus nunggu sampai dia break dari apa namanya nih? Sebenarnya yang waktu hari pertama break itu, ya mungkin kalau sudah general kan akan langsung buy ya. Nah, kalau kita langsung buy ya kita mesti besoknya kita siap-siap cut loss gitu. Kita harus disiplin. Tapi kalau mau Oke. sabar ya kita harus lakukan buy-an besok harinya. Dan ternyata esok hari kan dia langsung turun. Hmm. Langsung turun. Nah, itu juga masih di area support sebenarnya. Waktu dia turun itu kan closing masih di area support. Mm-mm. Nah, mungkin sebagian orang akan spekulasi dia cuma ngetes resisten ya, balik support lagi gitu. Resisten jadi support. Sehingga dia turun, ngetes lagi. Ternyata kan besok-besok tambah turun gitu. Nah, itu otomatis sudah fail. Nah, mau Oke. nggak mau kita harus cut loss seperti itu. Oke. Tetap ya, meskipun kelihatannya bagus, tetap kita harus punya plan untuk kalau gagal gitu ya, Pak ya. Yes.
selalu prepare. Ya. Oke, ini dari ya karena memang semuanya itu probabilitas, bukan kepastian, bukan 100% pasti. Betul. Betul. Oke, dari Hyosin bertanya lagi Pak. Menurut Pak Johan, pattern seperti flag, double bottom, atau indikator seperti RSI dan MACD, mana yang lebih powerful Pak? Sebenarnya semua powerful ya. Jadi nggak ada kita katakan yang satu bakal lebih powerful dibanding yang lain gitu. Ya, karena itu masing-masing itu fungsinya beda-beda gitu ya. Nah, jadi kalau kayak chart pattern itu kan menunjukkan pola harga apa yang terjadi. Dia kecenderungan apa yang bakal terjadi di harga itu, di saham tersebut gitu. Ketika dia membentuk, misalnya kalau katakan double bottom, berarti kan itu ada satu rejection yang kuat ya. Jadi ketika dia udah dua kali menyentuh bottom, itu dia mantul lagi gitu. Berarti kan ada satu tahanan di bawah membuat dia bisa ada peluang untuk balik lagi gitu. Tapi kan dia nanti akan tertahan di nama neckline. Nah, neckline itu menjadi ujian dia, dia bakal bisa menembus batas itu sehingga dia bisa balik arah dari downtrend jadi uptrend, atau dia nggak kuat akan lanjut lagi ke bawah gitu. Jadi kan yang namanya support itu kan nggak selamanya support abadi ya. Maksudnya support itu berarti bakal bertahan terus selamanya gitu. Ternyata kalau dia nggak mampu tembus ke atas, dia turun lagi ke bawah, dan karena ada satu sentimen yang negatif sehingga buat dia turun terus sehingga bikin new low jadinya. Jadi support yang double bottom itu bisa ditembus ke bawah sehingga gagal pola double bottom tadi gitu. Nah, itulah maka pentingnya namanya konfirmasi dengan volume gitu. Nah, nanti kita juga akan bantu dengan namanya misal momentum, atau kita bisa lihat dari indikator moving average. Kita bisa lihat ketika dia itu harga udah mampu tembus belum MA20 atau MA200. Misalnya kita akan lihat, oh ini jangka pendek atau jangka panjang ini udah mulai berubah arah gitu. Misalnya seperti itu. Oke. Wah, jadi pengen ikut kelasnya Pak Johan hari Sabtu ini. Boleh belajar lagi. Ya. Nah, kalau Pak Johan sendiri itu gimana cara melatih murid itu supaya bisa cepat tuh mengenali pola tanpa over analisis gitu, nggak berpikir yang macam-macam, tapi langsung bisa ngelihat dengan jelas. Ya, yang pasti sih itu ya harus sering-sering lihat chart ya, harus sering melihat chart, ya harus mau spare time, bayar harga untuk melihat chart itu. Jadi kalau semakin sering kita lihat chart, nah itu kita akan gampang mengidentifikasi sebuah pola gitu. Karena kita tahu, oh ini udah kebentuk nih polanya, oh ini udah tahu gitu. Tapi kalau kita masih baru-baru, kadang-kadang kita lihat ini pola yang mana ya double bottom tuh yang mana ya, ini yang triangle tuh yang mana ya, kita bakal kesulitan gitu. Nah, jadi kalau yang udah sering lihat chart tuh biasanya bakal lebih gampang gitu. Jadi seharusnya memang nggak ada yang kata kunci lain selain perbanyak jam terbang sih, sering lihat chart sehingga kita bisa gampang mengidentifikasi ya. Itu di semua time frame Pak ya. Chart pattern itu ada di semua time frame ya, dari kecil sampai besar gitu. Betul. Oke. Ini dari Clara juga bertanya, kalau kelihatannya sudah oke, ternyata pas masuk itu jelek, jadi nyangkut, mungkin juga nggak Pak kasus seperti itu? Tadi yang sudah dikasih contoh Pak Johan ya, di Pani tadi ya Pak ya? Oke, bertanya lagi follow up questionnya, menghindari yang seperti itu gimana Pak? Menghindari yang mana? Menghindari mungkin kalau yang false. Menghindari ya false itu. Oke. Sebenarnya menghindari itu ya kita berarti harus sabar nunggu. Jadi benar-benar ketika dia udah break ya kita tunggu dulu. Benar nggak nih? Ini benar nggak laka lanjut? Atau cuma false atau cuma pancingan gitu. Kayak Panin tadi kan kita lihat dia kan udah break. Hari kedua ternyata dia turun, ya kita nggak beli. Hari ketiga dia tambah turun lagi, ya udah berarti ini udah gagal, udah skip, ya udah. Itu udah membantu sekali itu. Jadi dia tunda 1 hari. Intinya sih tunda 1 hari. Tunda 1 hari. Nah, jadi kalau misalnya dia terlihat sudah break, lalu besoknya kita masih perhatikan atau kita bisa langsung beli kayak gitu Pak? Perhatikan, lihat dulu. Perhatikan dulu. Oke. Lihat dulu dia bakal gimana. Nah sebenarnya itu kita bisa turun ke time frame yang lebih rendah gitu. Jadi kita bisa lihat di time frame lebih rendah dia ada potensi buat naik lagi apa enggak gitu, apa lanjut lagi. Nah kadang-kadang di time frame lebih rendah itu bakal kelihatan dia udah mulai melemah, udah mulai turun gitu. Jadi kita bisa main di berbagai time frame sebenarnya. Kalau time frame yang lebih rendah cocoknya berapa Pak? Untuk saham sih mungkin H4 ya, H4 atau H1 ya. H4 atau H1, oke.
Oke, oke, baik. Ini dari Liana juga ada bertanya, kalau trading harian ada waktu yang baik tidak 15 menit setelah pembukaan atau bagaimana Pak? Untuk account-nya apakah dipisahkan dengan yang swing? Ya SIP-nya kalau Pak ya? untuk psikologisnya emang sebaiknya memang dipisahkan ya, saham mana saham yang buat trading, mana yang buat invest, itu emang dipisahkan gitu. Mm, Nah, kalau mengenai jam-jamnya ya, emang yang 15 menit awal itu adalah jam-jam volatile ya. mm, Nah, di situ kita bakal melihat, menentukan dulu apakah ini emang dia naik, benar-benar lanjut naik, atau cuma sekedar gap naik kemudian dia turun lagi gitu. Nah, itu mm. kita bakal perhatikan di 15 menit awal tuh untuk menentukan posisi entry. Biasa sih saya seperti itu, 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit lah, itu bakal ditentukan bahwa ini bakal lanjut, beneran nggak nih naiknya gitu, atau apa enggak gitu. Jadi kita bakal 15 menit pertama itu sangat menentukan sih gitu. Jadi itu Oke, kemudian baru kita jam-jam 10-an, nah itu biasanya dia bakal ada koreksi. Jadi kalau misalnya kita miss di kloter pertama, istilahnya kita miss kloter pertama, ya biasanya masih ada kloter kedua, kita nunggu di jam-jam segitu mm, gitu. mm. Oke, oke. Terus untuk ini yang trader harian, waktu yang terbaik apa time frame Pak? Apakah time frame maksudnya? Maksudnya Kalau trading harian ada waktu yang baik tidak? ya itu dari Apakah 15 15 menit menit ya? pertama. Itu Hmm. kan waktu-waktu krusial ya. Kalau day trade itu time frame berapa paling bagus Pak ya? Kalau day trade sih mungkin bisa pakai 5 atau 10 menit, 15 menit ya. 5 sampai 15 menit dengan ya pasti kita lihat D-nya, daily-nya itu trennya beneran lagi naik atau lagi Hmm. downtrend gitu. Nah, baru Oke. kemudian kita entry-nya di 5 menit atau 15 menit gitu. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, backpacker. Pak tanya untuk technical chart pattern, transaksi pasar di saham tersebut harus miliarankah untuk bisa sesuai teori? Ya, semakin besar dia punya volume, nah itu berarti semakin valid pola yang terbentuk gitu. Tapi kalau dia masa kecil, ya itu kan gampang dimanipulasi ya. Tapi kalau seandainya nggak liquid, nah itu otomatis ya, kalau pernah dengar istilah cat digambar oleh bandar ya seperti itu, karena dia punya volume nggak liquid, sehingga yang big money yang bisa mengendalikan itu bikin pola suka-suka dia gitu. Kalau dia mau naikin ya udah ditebelin, diajar gitu kan, naiklah dia naik jadi musuh apa, dia bisa bikin chart sendiri gitu. Dia bisa gambar sendiri Pak ya? Ya, dia mungkin sendiri. Karena Oke. volumenya dikit kan dia bisa atur gitu. Jadi kalau kayak saham-saham yang kayak Big Bang atau WIT itu yang Iya, susah untuk digambar gitu ya Pak ya? karena kan udah terlalu banyak pemain di sana kan, yang money yang fund di sana kan terlalu gede gitu, sehingga dia mau membuat harga itu, membuat pola itu kan butuh dana besar sekali, dengan Hmm. kalau market cap-nya udah gede gitu ya kan. Kalau udah T-an ya 20 T 30 T, nah itu kan sangat butuh biaya yang besar sekali gitu kalau dia Oke. membuat sebuah pola. Baik. Ini dari Heosen bertanya lagi Pak. Pani yang tadi dikasih contoh itu tadi flag antara April sampai Mei atau cup and handle di Februari sampai Mei? Februari sampai Mei, bentar ya, kita coba. Februari sampai Mei. Ya, kalau kita lihat dari bigger scope ya, dari time frame yang lebih besar, ya tentu ini juga pola terbentuk adalah cup and handle gitu. Ini juga bisa dikatakan cup and handle. Tapi kan kalau kita ngambil dari scope yang lebih kecil, nah itu emang itu dalam lihat pola yang tadi flag tadi. Tapi kalau kita ngambil scope yang lebih gede, itu kan polanya cup, emang cup, tapi handle, tapi kan ini belum valid ya. Cup and handle itu baru indikasi ya. Jadi kalau dia baru confirm cup and handle, kalau dia tembus 12.275 ya, atau kita bulatin 12.300 lah ya, itu handle dia kan, yang dia mesti bibir cup dia yang mesti dia tembusin gitu. Jadi pola itu kan ya, kita katakan tadi, kita kan ini ada nama indikasi cup and handle, tapi kan belum valid ya. Belum Cup valid, and oke. handle belum valid. Nah, sementara kalau yang flag tadi kan udah valid ya, dia udah break handle gitu. Oke, itu ya kata kuncinya indikasi ya. Indikasi ya. Oke. Ya.
Oke, ini dari Liana Lim bertanya, untuk masuk emitennya bagaimana Pak? Apakah bisa dari mobile YB, lihat dari stock value terbesar, atau kita cek dari mana emitennya yang baik untuk bisa trading harian? Karena kerja juga bukan full trader. Oh, oke, jadi ini masuk ke filtering sahamnya nih. Mau pilih sahamnya yang seperti apa? Ya, kita bisa lihat dari apa aplikasi YB juga Hmm. bisa. Kita bisa filter kan. Saham mana nih yang misalnya satu minggu ini lagi rame, yang masuk dalam top apa top 20 gitu, yang volumenya besar, yang transaksinya gede. Hmm. Nah, itu kan bisa lihat dari itu ya, otomatis kita akan terfilter. Nah, nanti dari Hmm. sana baru kita bisa telah lagi di chatnya malam-malam kita bisa lihat, oh ini sahamnya bagus apa enggak gitu. Pola seperti apa terbentuk Hmm. gitu. Wow. Biasanya. Jadi dari Pak Johan sendiri kalau mau melihat sebuah pola itu berarti memang saham itu apakah ada screening tertentu atau memang dilihatin aja semua ini Pak? Ada screeningnya sih, ada screeningnya. Ada screening yang salah satu mungkin dari aplikasi YB juga bisa. Jadi Hmm. kalian misalnya hari ini top value apa sih sahamnya gitu, atau Hmm. yang top frekuensinya apa sih? Nah itu bisa. Terus kita ada terfilter Hmm. ya. Nah Hmm. kemudian kita juga bisa lihat dari news-news yang ada, apa sih yang lagi rame dibicarakan, yang lagi masuk lagi rame orang-orang ngomongin gitu. Nah itu kita bisa pantau, kita bisa lihat. Oh ternyata ini lagi rame, ini lagi bagus apa enggak gitu. Hmm. Nah kemudian kita juga Hmm. bisa filter dari indikator sendiri. Kita bisa Hmm. pakai indikator misalnya hari ini harganya udah di atas MA, yang ada di atas MACD-nya berapa, Hmm. atau yang ada open price-nya berapa persen. Nah, itu kita bisa filter juga dari kayak misalnya kayak aplikasi trading view ya. Nah, itu Hmm. juga bisa. Banyak cara sih. Oke. Hmm. Oke. Ya, baik-baik. Oke, ada waktu sudah ternyata cepat banget ini sudah 8:05 Pak. Ada nasihat Pak untuk para trader yang mau belajar Pak, yang mungkin baru mulai perjalanannya dalam trading atau mau belajar lebih lagi tentang chart pattern ini, ada nasihat nggak untuk mereka? Ya, yang pasti ya jangan lewatin ya kelas hari Sabtu ini Hmm. kalau pengen belajar lagi ya, pengen nambah pengetahuannya, wawasannya, ya Hmm. yuk ikutin kelas kita hari Sabtu ini supaya kita sama-sama belajar, kita bisa belajar menganalisa. Nah, yang paling penting sih ya butuh kesabaran Hmm. ya. Pesan saya sih ya, kayak tadi ibu tadi kan bilang kan cek cup and handle. Nah, cup and handle itu kan baru indikasi ya, Hmm. belum kebentuk ya. Yang namanya cup and handle itu baru baru valid ketika dia udah break ya, udah break dia punya handle itu dia udah break bikin high lagi, nah itu baru confirm itu adalah cup and handle. Jadi kadang-kadang yang menjadi kendala dalam teknikal itu ya ketika kita melihat sebuah pola, kita kadang-kadang ngotot, wah ini pasti bakal naik karena ini polanya teorinya mengatakan demikian gitu. Kalau cup and handle dia pasti bakal naik, target harganya sekian, dari kita hitung dari dasar sampai ke ininya berapa, 500 poin atau berapa poin, 1000 poin, sehingga targetnya dia sekian. Nah, Oke. padahal dia belum break gitu. Nah, jadi kita harus menyediakan room for error gitu ya. Jadi nama teknikal itu enggak kepastian 100%, itu ada probabilitas. Dan probabilitas itu selalu ada room for error, dan selalu ada hal-hal yang bisa membalikkan sebuah keadaan, entah itu Hmm. berita, kondisi Hmm. makroekonomi, dan mungkin dari emiten itu sendiri mungkin ada sesuatu yang berubah gitu. Gitu. Oke. Baik. Ini banyak sekali Pak yang bertanya gimana caranya join untuk ke kelasnya Pak. Hmm. Bisa, oke, saya coba cari gimana nih. Salah nih kok tulisannya gini jadinya. Sebentar ya. Ya, bisa didaftar, informasi semua ada di Instagram di YB Sekuritas atau di YB Padang, atau juga bisa ke websitenya YB Sekuritas di yb.co.id. yb.co.id. Coba saya tulis bisa ini. Kok saya salah terus dari tadi tulisannya. Ya, informasi ada, bisa langsung dicek di Instagram ya. Instagram ya, YB Sekuritas dan YB Padang, bisa ada link untuk pendaftaran di sana. Pak Johan, pattern on, drama off, 14 Juni 10 pagi secara online. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa belajar bersama-sama dengan Pak Johan. Oke, coba saya lihat ini. Oke, terima kasih. Dan sudah caranya mengikuti. Oke, baiklah. Kalau begitu, thank you buat teman-teman semua. Sekali lagi, website tadi yb.co.id.
Maaf, tadi saya nggak bisa tulis, dari tadi tulis kok tulisannya salah terus. Oke, kalau gitu kita waktu sudah pukul 8:08, kita harus pamitan terlebih dahulu. Tapi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah stay sampai akhir daripada live ini. Semoga semuanya sudah mendapatkan sebuah insight yang baru dan bisa belajar. Terima kasih juga Pak Johan yang sudah memberikan insight yang bermanfaat bagi kami semua. Oke, kalau gitu, akhir kata bersama dengan saya Raymond dan Pak Johan, kita pamitan terlebih dahulu dan sampai jumpa di kelas hari Sabtu nantinya. Oke, sampai jumpa, selamat malam, sampai jumpa semuanya, dan salam cuan tentunya. Oke, see you.